Maudi menerapkan sistem pembelajaran berstandar internasional dengan mengadopsi kurikulum Ma'had Senior High School Finlandia serta kurikulum kementerian bahasa pengetahuan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pembelajaran di Maudi fokus pada pelaksanaan utama yaitu yang pertama tahfiz dengan target alumni hafal minimal 10 juz Al-Quran. Kedua, bahasa dengan target skor TOEFL atau minimal 500. Ketiga, qiraatul kutub, alumni harus bisa membaca kitab kuning. Dan keempat, sains siswa Maudi ditargetkan bisa berkompetensi di tingkat lokal dan nasional dalam bidang sains. Fokus diterapkan pada 2 tahun pertama, sementara siswa terakhir digunakan untuk persiapan meraih beasiswa pendidikan. Yang terakhir itu metode pembelajaran adopsi dari Finlandia memberikan kebebasan bertanggung jawab kepada siswa untuk memilih program sesuai dengan keinginan. Jadi sangat benar-benar dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Bahkan di sini kita bisa lihat bahwa untuk kuponnya itu harus 500 gitu ya. Wow. Itu ya setingkat mobil atau batas harian. Jadi batas harian harus 500 supaya 400 itu sebenarnya. Ya. Kita yang coba kan 400 itu sudah ya begitulah kira-kira. Semangat. Kemudian selanjutnya itu SMPIT Bina Insan Mulia. Pendidikan alat mental mengacu pada dorongan bagi peserta didik untuk menjadi kreatif, mandiri, komunikatif dan berprestasi. Sementara itu, pendidikan akhlak moral menekankan bimbingan agar siswa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati orang tua dan bersikap santun terhadap guru. Yang belajarnya singkat, yaitu hanya 4 jam per hari, dari jam 7.30 sampai 11.30. Ketentuan ini berlaku di semua sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Insan Mulia. Yang belajar ini mencakup pada pembelajaran yang diumumkan serta pelajaran khas pesantren berupa kajian. Jadi pembelajarannya hanya 4 jam. Kemudian mengimplementasikan kurikulum nasional untuk pelajaran yang diumumkan sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan. Sementara itu, kurikulum pesantren mengikuti kurikulum Sanawiyah Al-Azhar Mesir. Setiap kelas di SMPIT Bina Insan Mulia dilengkapi dengan layar LED dan memungkinkan pembelajaran menggunakan metode variatif seperti audio visual. Jadi di SMP pun ya sangat berbasis teknologis sekali ya. Di sini setiap kelas dibekali dengan layar LED, kemudian pembelajarannya berteknologi. Kemudian program unggulan dengan sistem klaster dan akselerasi. Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon menjadi salah satu dari 10 pesantren percontohan Nusantara menurut Kementerian Pendidikan Malaysia bekerja sama dengan Production House serangkaian film SDN BHD Kuala Lumpur. Pesantren ini dinilai unggul berkat sistem klaster dan akselerasi yang diberlakukan. Jadi Pondok Pesantren Bina Insan Mulia ini mendapatkan 10 besar percontohan itu dari kementerian yang ada di luar negeri. Jadi bisa dibilang kalau yang di luar negeri sudah mengapresiasi, mungkin apalagi yang di tingkat nasional tentunya sudah menjadi pesantren papan atas. Yang pertama mungkin adaptasi atau membaguskan bacaan Al-Quran. Program tasir ini menentukan kurikulum yang khusus, hanya saja program ini menerapkan sistem target dengan metode mendaras. Kemudian bahasa Inggris, ada conversation class, grammar class, kemudian ada TOEFL class. Gitu. Kemudian bahasa Arab, yaitu pertama program bahasa Arab dengan SMK dan MA. Pada yang ini kurikulum program bahasa Arab ini menggunakan pedoman kitab Al-Arabiyah Al-Masirah. Kedua, program bahasa Arab jenjang SMP. Program bahasa Arab pada jenjang ini menggunakan 2 kitab bukan, yaitu Al-Arabiyah Al-Nazim dan Al-Lulus Al-Arabiyah Fitalumi Lombok Al-Arabiyah. Kemudian qiraatul kutub Pondok Pesantren Bina Insan Mulia mengintegrasikan metode tamyiz dan amsilati. Kemudian eksakta dan sains program wajib untuk peserta didik. Maudi program eksakta dan sains
termasuk pada program baru dalam sistem klaster, belum menentukan kurikulum standar melalui trial and error dan menemukan kurikulum standar yang sesuai. Seperti yang kita ketahui waktu kita berkunjung ke sana itu dikatakan bahwa saatnya juga diajarin untuk membuat robot ya. Itu salah satunya yang menjadi program bulan pada pesantren. Kemudian inovasi kurikulum pesantren, pertama tujuan itu secara umum yang dituju dalam program baik sekolah maupun pesantren dan output yang bagus yang siap berkiprah di kancah internasional. Kedua, secara isi kurikulum berupa pelajaran kitab tertentu meliputi bidang akhlak, fikih, tauhid, hadis, dan keaswajaan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah yang berkesinambungan dengan program bulan pesantren yang dikenal sebagai sistem klaster plus ngaji, watonan, dan kiai setiap pada waktu. Yang ketiga, struktur kurikulum sekolah dengan presentasi lebih besar pada pelajaran umum. Tampak pada harinya kurikulum sekolah dari hari Selasa sampai dengan Sabtu dan pelajaran kitab pada Senin sampai Rabu. Program bulan pesantren seperti kurikulum khas pesantren berlangsung setiap hari dari pada asar hingga pukul 21.00 sampai jam 9 malam ya. Kepada subuh sampai menjelang sekolah yakni berakhir pada pukul 6.30. Kegiatan sekolah sendiri dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 12. Pada zuhur sampai menjelang asar seluruh santri dan bisa beristirahat. Dengan demikian berdasarkan observasi dan wawancara dilakukan estimasi waktu kegiatan sekolah dan pesantren tertutup berimbang. Jadi pembelajarannya bisa lebih daripada 12 jam sehari. Keempat, strategi yang diterapkan untuk kurikulum sekolah ialah reduksi pelajaran dan akselerasi serta integrasi dengan pelajaran kitab pesantren. Itu sedangkan program klaster menerapkan strategi akselerasi melalui grafik. Kelima, sarana prasarana yang lengkap memenuhi kebutuhan pendidikan kurikulum. Keenam, evaluasi sekolah meliputi evaluasi harian tengah semester, akhir semester, ujian sekolah, madrasah, dan ujian nasional. Evaluasi program unggulan yang dikenal sebagai sistem klaster dilakukan harian dan mingguan. Kemudian program kegiatan lainnya keagamaan yaitu banyak kegiatan seperti Selmira dan seperti itu. Kemudian kegiatan yang populer ada pramuka paskibra, ketekunitaan, jurnalistik, kaligrafi, dan olahraga. Kemudian kegiatan lainnya adalah sekolah pendidikan politik, seminar studi internasional, homestay, dan rekreasi bulanan, dan free express day atau hari bebas berekspresi. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa kami paparkan. Mohon maaf kurang dan lebihnya apabila di dalam pemaparan ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. Kalau nanti mungkin akan ditambahkan oleh ibu dosen lebih barangkali barangkali untuk pertanyaan satu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama kan di contoh itu yang ditonjolkan, yang dikedepankan, yang diprioritaskan adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Mungkin ada kelebihan dan kekurangan kebetulan juga menambahkan pas kenal kabur nggak tahu ya, kelemahannya di mana. Terus yang kedua, kenapa ya kalau di botol itu kita dan belajar itu berarti tanda tanya nampaknya ya. Karena yang di bonusnya itu ada studi kasus di kantor dan dibina di sana. Terus yang kedua ini naik Insani, lihat tadi IQ sampai 110, TOEFL dan TOEFL sampai bukan IQ-nya 10, TOEFL dan TOEFL-nya itu 500. Bagaimana kalau misalnya anak yang biasa-biasa tapi dia itu IQ-nya bagus, apakah diterima di bina Insani tersebut? Terus untuk yang kedepannya kan dia itu berkolaborasinya dengan universitas yaitu yang ada di luar negeri. Itu menciptakan sampai anak sebegitunya dengan
fasilitas, terus dengan biaya yang mahal sekali. Itu aja mungkin pertanyaan. Sekian. Assalamualaikum. Baik, coba jawab dari pertanyaan terkait Bogor, ya. Kelemahan sistem bahasa di Bogor. Setelah mencari-cari kenapa kelemahan sistem bahasa di Bogor, ini kalau berdasarkan jawaban yang pertama itu intensitas dan beban belajarnya yang terlalu banyak, di mana siswa yang baru masuk mungkin merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan kegiatan ini, jadi tuntutannya besar. Kemudian kualitas pengajaran bahasanya itu tidak merata, jadi kualitas pengajaran. Kemudian metode pembelajarannya itu kurang interaktif, bisa membuat siswa merasa bosan dan atau tidak termotivasi. Kemudian kenapa tidak pembelajaran kitab kuningnya ada Dari pelajari ya? Iya, dari pelajari, karena dimulai dilihat dari pendekatan pesantren Bogor sendiri itu lebih ke bahasa dalam kesehariannya, jadi lebih ke penggunaannya. Kemudian kurikulumnya yang tambahannya tujuan pendidikannya yang berbeda, itu visinya itu lebih ke mencetak ulama dan pemimpin yang berwawasan luas dan mampu berdialog dengan dunia modern, sehingga lebih ke fokusnya lebih bagaimana bisa menyampaikan dalam berbagai bahasa, jadi lebih ke keseharian. Pertanyaan yang kedua terkait dengan pembahasan Indonesia Mulia, itu tadi kan dikatakan bahwa ada tiga lembaga pendidikan yang berada di bawah pimpinan Islamia. Yang pertama adalah SMK, kemudian MA Unggulan Internasional, dan SMP. Nah, terkait dengan hal yang tadi bahwa yang diharuskan 1/1/5, kemudian dengan IQ sekian, dan kemudian harus tumpul minimal 500, itu adalah untuk yang di madrasah aliyah Unggulan Internasional. Sementara untuk di SMK-nya tidak dikatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya berbicara terkait apakah bisa masuk di Bina Indonesia Mulia, karena di Bina Indonesia Mulia itu kan disediakan 3 pilihan, atau apa mau SMK atau mau ke MA-nya, ada perbedaan gitu. Berarti kamu anak mungkin minta rumah, kalau di anak yang tidak punya makasih aja. Di komite pendidikan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Rekan. Ini mau bertanya tentang ada rumor. Kan ketika kita berkunjung ke Bima kemarin, kita merasa begitu kecil karena di sana begitu wow dengan berbagai fasilitas dan kehebatannya. Dan tidak disadari saya sendiri pun merasa silau gitu dengan pesantren seperti itu, yang notabene dengan kategori pesantren modern. Kali ini saya mengajak kepada rekan-rekan untuk berpikir ulang, tidak seperti saya kemarin merasa silau, bahwa pesantren itu memang ada 2, tradisional dan modern. Itu keduanya harus ada, harus terpelihara. Jadi masing-masing beda peran lah gitu. Dan masing-masing punya pasar lah gitu. Punya pasar. Terus di rumor ini yang akan saya sampaikan diantaranya bahwa pesantren modern itu kebanyakan baru bisa mencetak tenaga kerja, para ahli yang ahli di bidang bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dengan kemampuan-kemampuan yang disiapkan oleh pesantren, itu kebanyakan baru melahirkan tenaga kerja yang handal. Sementara untuk tujuan yang paling besar, mencetak kiai, itu sepertinya masih diproduksi banyak oleh pesantren-pesantren yang tradisional, yang di sana diajarkan
berbagai kesulitan-kesulitan yang nantinya kiai harus siap tahan banting. Yang hanya di pesantren salafi lah, yang tradisional itu bisa didapatkan. Sedangkan di Bima itu sendiri dengan fasilitas yang begitu wah, sesuai dengan tuntutan orang tua yang menitipkan, yang kebanyakan orang tua menengah ke atas, itu tidak bisa dinikmati oleh anak-anak kita yang kebanyakan itu di garis menengah ke bawah. Itu kemudian ada sesuatu yang bisa membuat lebih semangat, katanya berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang setelah jadi ajengan. Nah, jadi ajengan di sana termasuk di masyarakat itu tantangannya luar biasa. Saur kasar nama mending keneh jeung siluman jeung urusan jeung santri mah kadang piring oge dibeuleuh kan pakai suluh gitu. Itu di fenomena yang terjadi di pesantren-pesantren tradisional. Itu mungkin ya rumor ini mohon dijawab apa betul atau tidak. Mungkin saya menyampaikannya pun subjektif lagi. Ieu mah angen-angen abdi we gitu. Itu saja. Terima kasih atas kesiapannya untuk saya ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan jawaban atau tadi pertanyaan Haji mungkin ada perbedaan juga dengan rumor-rumor yang tadi disampaikan sama Pak Indra, khususnya untuk di pesantren Gontor karena ada beberapa pengalaman juga dan bahwa ada beberapa bulan juga di sana. Untuk Gontor sendiri itu kan dari nama juga kan sebelumnya KFI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, yang mana jadi kebanyakannya itu jadi mengajarkan tentang pendidikan benar tadi. Jadi tidak terlalu menekankan untuk mencetak kiai, ya tidak terlalu mencetak kiai kan. Sekarang juga pesantren-pesantren alumninya juga seperti Latansa, kemudian seperti Darussalam, itu kan itu tidak terlalu fokus untuk mencetak kiai, tapi bagaimana para santrinya itu bisa berkiprah di masyarakat, baik itu mau jadi apapun, ya dalam tema yang positif gitu ya, baik itu mau jadi pedagang, pengusaha ataupun jadi politikus gitu kan, politik, tujuan politik dan sebagainya. Tapi kan di situ juga di mana salah satu program di akhirnya, di kelas akhirnya itu ada yang namanya amaliyatul tadris. Ada salah satu ujiannya yaitu praktek mengajar. Jadi anak-anaknya itu, santri-santrinya itu ketika lulus bagaimana supaya bisa mengajar. Karena ada program wajibnya juga kan, program wajib mengabdi selama 1 tahun di lembaga-lembaga pendidikan yang disebar di seluruh Indonesia. Tuh. Jadi tidak terlalu fokus ke kiainya. Jadi tapi gimana caranya santri itu bisa berkiprah. Makanya tadi kan diajarkan bahasa ya supaya bisa berkiprah bukan hanya di Indonesia tapi di internasional. Kemudian untuk kitab-kitab kuning itu kalau kita melihat pelajaran-pelajarannya itu Gontor sendiri itu sudah bisa dibilang tidak ada kitab kuning pun, tapi pelajaran-pelajarannya hampir sama seperti kitab-kitab kuning. Kayak misalkan tidak ada Sapina tapi ada di Fikih 1, 2, 3 itu isi-isinya hampir sama kayak Sapina gitu kan. Kayak misalkan ada usul fiqh, ada usuluddin, ada tauhid 1, tauhid 2, tauhid 3, kemudian nahwu sorofnya ada nahwu wadi 1, 2, 3 itu bertahap. Jadi meskipun tidak ada kitab kuning, tapi pelajaran-pelajaran yang dimasukkan itu hampir menyerupai kitab kuning. Dan itu kalau kata teman saya, itu di Gontor itu sebenarnya ada, tapi hanya di kelas akhir saja.
di kelas 6 itu pun hanya beberapa kitab saja dan hanya pengenalan saja. Karena untuk pelajaran-pelajarannya seperti pelajaran fikih dan sebagainya itu insya Allah udah lengkap lah. Kayak misalkan hadisnya juga ada menggunakan kitab apa ya. Kemudian ada juga kayak bahwa dan sebagainya, bahwa ilmu mantik itu juga sudah ada. Itu mungkin untuk kita kuning makanya tidak diadakan juga ya mungkin udah ada di dalam pelajarannya. Kemudian untuk bahasa juga ya tadi ada beberapa santri yang misalkan misalnya kabul-kabulan dan sebagainya, itu mah kalau menurut saya sudah menjadi penyakit santri gitu ya. Kalau yang tidak betah kabul-kabulan dan sebagainya. Untuk bahasa juga meskipun emang terkenalnya bahasa tapi yang melanggar mah pasti ada, yang melanggar mah pasti ada, yang nyuri-nyuri pelanggaran masih ada gitu kan. Kadang apalagi kalau sudah kelas atas gitu kan, yang kalau udah kelas 4 sampai kelas 6 itu ya nyuri-nyuri ya, kayak misalkan di kamar mah pakai bahasa tetap pakai bahasa daerah dan sebagainya. Tapi kalau pendidikannya sih ketika jadi santri baru itu sudah wajib berbahasa Indonesia. Kenapa bisa cepat seperti itu? Karena emang lingkungannya lingkungan bahasa gitu kan, lingkungan bahasa. Jadi santri baru masuk itu sudah boleh menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, harus pakai bahasa Indonesia. Dan di semester 2-nya itu harus sudah wajib menggunakan bahasa asing, karena di pelajarannya juga nggak ada pelajaran yang berbahasa Indonesia kecuali pelajaran umum gitu kan, kayak PKI bahasa Indonesia kayak gitu. Sisanya hanya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itulah untuk pesantren contoh. Ya, terima kasih kepada Pak Haidar dan Pak Lutfi ya yang sudah menyampaikan tanggapan-tanggapannya untuk terkait dengan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Hendra memang seperti yang kita ketahui sendiri langsung dari Kiai Haji Mojajuli kalau kita berkunjung ke pondok pesantrennya, memang bahkan beliau sendiri menargetkan untuk jadi ajunan itu kan 5% memang begitu. Sehingga jadi beliau lebih memfokuskan pada lulusannya itu kan berada di leading sektor seperti itu, sehingga pengen dimeratakan sebenarnya di berbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menambahkan kaitan yang disampaikan atau oleh Pak Hendra. Kalau kita belajar dari Surah Yusuf ayat 67 itu ada redaksi al-adkhulu mimma biwahid wal-khulu min abwabi mutafariqah. Jadi jangan masuk semuanya ke satu pintu, tapi masuklah dibagi menjadi beberapa pintu. Kalau tadi kan hanya istilah dalam satria atau metode itu kaitan ada pesantren modern tradisional, tapi ada usaha. Ya, endingnya itu adalah akan sesuai dengan bentuk target bagaimana mensolehkan hati atau tukoti, mencerdaskan akal pikiran atau tilawati, kemudian punya semangat ya, punya skill. Sehingga Yusuf itu kan ini secara tekstual ini kaitan bagaimana untuk mendapatkan sesuatu, maka dengan masuk ke satu pintu.